Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an saminga minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini lalu mensubscribe channel ini dan membagikannya kepada orang lain, Allah jadikan hidupnya sukses baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, yaitu mengenai hadis-hadis tentang adab dalam berdoa. Hadis nomor 664. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dzuhuriha." Artinya, apabila kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepadanya dengan sebelah dalam telapak tangan kalian, dan janganlah meminta kepadanya dengan punggung-punggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Malik bin Yasar As-Sukani. Riwayat Ibnu Majah, Tabrani dalam Al-Kabir dan Hakim dari Ibnu Abbas, dan ia memberi tambahan, dan usaplah wajah-wajah kalian dengannya. Hadis ini statusnya hasan. Maksudnya begini, salah satu adab, salah satu tata cara di dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangannya begini. Kalau doa biasa, nah kalau doa tolak-balak begini baru kan. Nah, seperti yang sudah kelakukan begini. Ininya nih lurus ke pundak. Ya, seperti biasa aja kan gitu. Oke, nah begini. Nah setelahnya doa selesai kemudian disunahkan mengusap muka. Sudah jelas ya. Jadi misalnya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah begitu. Berdoa nggak boleh gini aja, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh gitu juga nggak masalah, cuman lebih afdol kalau mengangkat tangan. Tentu melihat situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisinya lebih baik mengangkat tangan, maka angkatlah tangan. Tapi terkadang ada situasi dan kondisi di mana kita itu tidak lebih baik mengangkat tangan, sebaiknya nggak mengangkat tangan. Misalnya kita pas di perjalanan membawa tas, mikir begini, nggak mungkin tasnya diletakkan lagi kemudian begini, karena kalau tasnya diletakkan bisa jadi dibawa copet atau bisa jadi mengganggu pejalan kaki yang lain. Ya udah, berdoa aja sambil jalan di dalam hati atau diucapkan pelan. Kira-kira begitu, jelas ya. Coba kita lihat tafsirannya menurut Imam Al-Munawi, cuplikannya tentunya. Asal dari syariat doa adalah menunjukkan kelemahan dan kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Hal tersebut bisa lebih maksimal dengan cara menyodorkan telapak tangan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ketika meminta sesuatu kepada orang lain dan bersiap-siap menerima pemberian orang tersebut. Nah, jadi begini, doa inti atau asal dari syariat doa itu adalah menunjukkan kelemahan diri kita kepada Allah. Allah yang maha kuasa, kita maha lemah, kira-kira gitu. Allah maha pemberi, kita maha peminta. Nah kira-kira begitu. Nah, untuk menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, untuk menunjukkan rasa lemah kita kepada Allah, untuk menunjukkan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa, salah satunya adalah dengan cara berdoa. Dan untuk memantapkan
bahwa kita ini benar-benar hamba yang lemah dengan caranya dong, kan begitu. Nah, umumnya orang peminta-minta itu kan begini, minta paring mas, ya kan tuh, sehingga dikatakan peminta-minta, sehingga kemudian ada istilah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini kalau minta sesama manusia atau para pengemis yang begini, gih turun, gitu. Tapi kalau kepada Allah disunahkannya begini. Kalau bisa begini, kalau nggak bisa, ya mungkin cukup satu tangan, mungkin yang satu tangannya lagi sibuk pegang apa, kira-kira begitu. Atau ada yang sambil begini. Insya Allah sudah, alhamdulillah. Insya Allah sudah cukup angkat tangan. Tapi ingat ini, inti dari doa adalah merendahkan diri, mewujudkan rasa lemah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Jangan sebalik tangannya begini, mulutnya berdoa, kepada hatinya takabur, itu enggak. Istilahnya hatinya merendah, sikap kita merendah, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 4705. Salullaha bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha. Artinya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagian dalam telapak tangan kalian dan jangan memohonnya dengan bagian punggungnya. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Bakrah. Status hadis ini sahih. Jadi seperti yang hadis sebelumnya, kalau minta itu sebaiknya begini. Kalau ini minta didekatkan, tapi kalau minta dijauhkan, nah biasanya begini, gadrak kepala, ya kan begitu. Jelas ya? Jangan begini misal Rabbana atina fid dunya, saya enggak boleh. Enggak sopan lah istilahnya begitu. Tapi harus bagi. Lanjut hadis berikutnya, hadis nomor 1730. Innallaha ta'ala hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayaruddahuma sifron khaibataini. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemalu, pemurah, yang malu apabila seorang laki-laki mengangkat kedua tangannya kepadanya akan menolaknya kosong tanpa harapan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari Salman. Status hadis ini sahih. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemalu dan pemurah, sehingga dia akan merasa malu jika menolak dan tidak memberi kepada seseorang yang telah meminta kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi intinya begini, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mulia, zat yang pemalu. Tentu pemalu versi Allah Subhanahu wa taala, jangan diandalkan malunya Allah sama seperti malunya kita, kayak gitu ya. Namu khalafatul awati. Nah, salah satu rasa malu Allah akan bangkit itu ketika ada hambanya mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Jadi kalau kita berdoa sambil mengangkat tangan, Allah itu malu apabila tidak mengabulkan doa hamba tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau doa kepengin diijabah, lakukanlah dengan cara kedua tangan diangkat. Tapi ingat lagi-lagi bahwa inti dari berdoa adalah kita beribadah kepada Allah, inti dari berdoa adalah kita menjalankan perintah Allah, dan inti dari berdoa adalah melahirkan, menunjukkan bahwa kita ini lemah, menunjukkan bahwa kita itu butuh kepada Allah. Nah, kalau seseorang sudah tahu adab berdoa seperti itu, dikabul atau tidak dikabul, dia akan merasa bahagia bersama Allah. Karena apa? Karena dia akan merasa bersama Allah, merasa bersama ridha Allah. Terserah doa dikabulkan, alhamdulillah. Terserah doa enggak dikabulkan juga, alhamdulillah. Karena apa? Kita sudah mendapatkan yang lebih besar dari itu. Apa? Ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagian saudara kita itu kan ketika berdoa enggak sampai di situ. Saudara kita ketika berdoa itu hanya kepengin diijabah saja. Emang siapa kita minta kepada Allah? Kira-kira begitu. Emang siapa Allah? Doa apa yang dikabul maksa Allah supaya kabulkan doa ente? Kira-kira begitu. Nah, itu juga maksudnya nggak kita amat. Maksudnya coba taikin dia level. Dari level seorang hamba yang berdoa minta diijabah, taikan levelnya kepada seorang hamba yang ketika berdoa terserah Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan?
Ya, berdoa minta sesuatu kepada Allah bagus, minta diijabah doanya juga bagus, tetapi ada hal yang lebih bagus, yaitu apa? Ketika berdoa semata-mata hanya ibadah kepada Allah, semata-mata hanya menjalankan perintah Allah. Ingat, catat nih kata-kata saya. Minimal ketika kita berdoa itu tahu bahwa berdoa adalah perintah Allah, berdoa adalah perintah Rasulullah. Dah, itu aja. Dari itu, kalau yang hafal Arabnya, darinya hafalkan, udhuni astajib lakum. Kalau yang enggak, catat maknanya di dalam hati, catat dalam pikiran, ingat-ingat ketika berdoa. Jadi ketika berdoa itu jangan semata-mata ijabah di hadapan mata kita. Itu juga bagus, nggak masalah, karena memang diperintahkan Allah. Tapi cobalah, kita kan sudah diajari berdoa dari kecil sampai dewasa sampai tua, masa mau seperti itu aja cara berdoanya, kira-kira begitu. Ya Pak ya, udahlah jangan macam-macam. Lanjutkan ya, intinya begini aja. Salah satu adab ketika berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dengan mengangkat kedua tangan kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, akan mengabulkan doa kita. Tetapi kita juga ingat, di balik harapan kita itu ada yang lebih besar. Apa? Ridha Allah dan rahmat Allah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 6686. Kana idza da'a ja'ala batina kaffihi ila wajhihi. Artinya apabila beliau berdoa, beliau menghadapkan telapak tangan ke arah wajahnya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Status hadis ini hasan. Nah, kalau sedang berdoa begini Rasulullah, jadi telapak tangan menghadap ke wajah, terus yang ini menghadap ke luar. Jelas ya? Tetapi ketika mengamalkan ini juga nggak usah maksa amat. Contoh perbuatan yang maksa amat untuk mendapatkan sunnah Rasul mengangkat kedua tangan yang sering saya lihat itu. Ketika kita berangkat ke masjid, itu kan sambil berangkat biasanya kalau agak telat itu sambil mendengarkan azan, sambil menjawab azan. Hayya 'alas shalah. Kita jawab hayya 'alas shalah. Ketika azan selesai, itu kan disunahkan membaca doa setelah azan. Nah, maka di situ ada perbedaan pengamalan ilmu. Ada yang mengamalkan ilmu berhenti di tengah jalan, terus balik kanan menghadap kiblat, mengangkat tangan, membaca doa sesudah azan. Terus juga ada yang mengamalkan ilmu lain, udah tetap aja jalan ke arah masjid sambil di dalam hati membaca doa. Semuanya bagus, cuman lihat aja resikonya lebih bagus mana, kira-kira pantas mana, kira-kira begitu. Mau yang berhenti dulu balik kanan menghadap kiblat angkat tangan, atau mau yang terus lurus berdoa di dalam hati, nggak ada masalah, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi yang penting jangan maksa-maksa amat. Maksud maksa amat misalnya situasi jalan sedang ramai, banyak motor, banyak mobil, balik kanan ketabrak mobil, nanti kira-kira begitu. Ya harus bijaksana juga ketika menjalankan perbuatan sunnah. Apalagi sudah menjalankan perbuatan wajib pun harus bijaksana, kira-kira begitu. Sehingga jangan istilahnya apa ya, jangan jadi orang yang hanya tahu ilmu sebelah, mentang-mentang tahu sunnah Rasulnya ketika berdoa mengangkat tangan menghadap kiblat langsung dilaksanakan. Coba kalau di tengah jalan. Ya harus bijaksana lah, kira begitu kan, banyak ilmu tuh. Kita lanjut ya kan. Hadis berikutnya, hadis nomor 6716. Karena idza sa'alallaha ja'ala batina kaffaihi ilaihi wa idza ista'adza ja'ala dhahirahuma ilaihi. Apabila meminta kepada Allah, beliau menghadapkan bagian dalam tapak tangannya kepadanya, dan apabila memohon perlindungan, beliau menghadapkan bagian punggung kedua telapak tangan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dari As-Sa'bi bin Khalad. Status hadis ini hasan. Jadi seperti tadi, kalau kita berdoa minta sesuatu, ya Allah jadikanlah kehidupan saya di dunia dan akhirat menjadi kehidupan yang mudah, kan minta begini. Kalau minta jauhkan, ya Allah jauhkanlah kehidupanku di dunia dari segala macam bahaya, dan jauhkanlah kehidupanku di akhirat dari segala macam bahaya dan api neraka, kan begitu. Kalau begini meminta, kalau begini minta dijauhkan. Jelas ya? Nah, kalau kita ini teman-teman yang kebetulan
bermadhab Syafi'i dan suka sholat subuh kunut itu sudah selalu dilaksanakan. Kalau kunut biasa begini, kalau kunut menolak balak begini, kira-kira begitu. Kita lanjutkan, kana idza danga farafanga yadaihi masaha wajhahu biyadaihi. Artinya apabila beliau berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya, mengusap wajah dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Yazid. Status hadis ini hasan. Tujuan dari mengusap wajah adalah tafaulan, karena tangannya penuh dengan keberkahan dan kebaikan, maka diusapkan ke wajahnya sehingga keberkahannya makin meresap ke wajah dan seluruh tubuh. Nah, salah satu adab dalam berdoa atau sunnah di dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan begini. Nah, setelah selesai kemudian disunahkan itu mengusap muka dengan kedua tangan. Apa tujuannya? Nah, seolah-olah ketika kita mengangkat tangan ini kan rahmat Allah turun kepada kedua, turun ya kan, berkah turun, rahmat turun, ridho Allah turun terus dari langit ke bumi. Penuh nih, penuh berkah, penuh rahmat. Kemudian kita timpakan ke muka kita dengan harapan keberkahan dan rahmat Allah dan ridho Allah terus meresap ke muka, meresap ke seluruh tubuh, sehingga mudah-mudahan tubuh kita sehat walafiat, berkah, dijauhkan dari mara bahaya baik di dunia maupun di akhir. Maka terkadang ada yang nambahin, yang sunahnya begini saja, ada yang nambahin langsung wah ke seluruh tubuh, itu nggak masalah. Tafaulan kan begitu kira-kira, supaya bisa keberkahan. Jadi tahu sekarang dalilnya ya, kenapa ketika berdoa mengangkat tangan dan juga mengusap wajah. Kita lanjutkan. Hadis nomor 4706. Sallallahu bi butuni akufikum wala tas'aluhu bi zuhuriha fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Mohonlah kepada Allah dengan bagian dalam telapak tangan kalian, dan janganlah kalian meminta dengan bagian punggungnya. Apabila kalian telah selesai berdoa, maka usapkanlah tapak tangan tersebut ke wajah kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Status hadis ini sahih. Nah, saya kira itu cukup ya. Dari beberapa hadis tadi menjelaskan salah satu adab di dalam berdoa atau salah satu kesunahan di dalam berdoa adalah kalau kita meminta mengangkat tangannya begini, kalau kita menolak atau minta dijauhkan dari sesuatu, tangannya dibalikan. Nah, setelah berdoa disunahkan tangan yang penuh berkah ini kemudian diusapkan ke muka. Tujuannya apa? Tujuannya tafaulan, tujuannya supaya tafaulan tangan yang berkah ke muka kemudian juga merasap ke seluruh tubuh. Jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.